Kondisi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah telah mengganggu perdagangan pupuk urea global yang harus melintasi Selat Hormuz. Ya, termasuk pembatasan ekspor oleh Tiongkok dan juga Rusia sebagai pemasok terbesar di Asia menjadikan ketahanan pangan global berada dalam risiko tinggi. Dalam kondisi krisis keamanan dunia berkaitan dengan situasi memanas yang masih terjadi di kawasan Timur Tengah, berdampak sistemik di segala aspek kehidupan, baik skala regional maupun global. Selain krisis energi yang sudah terjadi di berbagai negara, krisis ketahanan pangan juga menjadi salah satu kekhawatiran karena secara langsung berpengaruh pada distribusi bahan baku, bahan penunjang di sektor pangan atau pertanian, produksi, distribusi produk, termasuk pada akses pangan itu sendiri. 30% atau hampir sepertiga penyaluran pupuk urea didistribusikan melewati Selat Hormuz yang pada akhirnya kondisi pasokan pupuk urea ke seluruh dunia pun mengalami kendala akibat kondisi geopolitik di kawasan tersebut. Hal ini pula yang menjadi salah satu poin utama yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Argus Fertilizer Asia Conference 2026 Rabu pagi di Nusa Dua, Bali. Namun sebagai salah satu produsen pupuk terbesar di dunia, Indonesia dapat berperan untuk menjadi penyeimbang sekaligus mendapatkan benefit dari kebutuhan impor mendesak atas negara-negara yang masih tergantung pada impor pupuk tersebut. Saat ini Indonesia produksi sekitar 14,5 sampai 15 juta ton setiap tahun dan kita pakai untuk petani kita. Jadi ada sisa gitu ya, ada sisa produksi yang barangkali bisa kita alokasikan untuk ekspor. Di tahun ini ada 1,5 juta ton, yang 1,5 juta ton ini sekarang banyak diminati atau diminta oleh banyak negara. Beberapa negara sudah, mungkin ada 5-6 negara sudah menghubungi saya, menghubungi Pak Rahmat sebagai dirut, berapapun dia bayar. Ini saya sekali lagi bahwa dengan gangguan ini saya ingin pastikan bahwa kebutuhan pertanian dan pangan kita aman. Dalam acara yang sama, juga ditandatangani Southeast Asia Fertilizer Association, SEAFA, atau Asosiasi Produsen Pupuk ASEAN yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, Brunei Fertilizer Industries BFI, dan Petronas Chemicals Group Berhad asal Malaysia. Jadi kita sudah mengantisipasi kalau nanti terjadi gejolak bagaimana dan apa respon dari produsen pupuk khususnya yang ada di Asia Tenggara, Southeast Asia. Makanya sejak tahun lalu kita berdiskusi secara intensif dengan Brunei Fertilizer Industry dan Petronas Chemical Group. Kita harus membentuk sebuah platform di mana kita bisa melakukan kolaborasi secara lebih intensif, lebih granular. Platform ini diharapkan tidak hanya untuk berbagi sumber daya, tapi juga informasi dan pengetahuan di antara pemain kunci di kawasan. Selain itu agar bisa memiliki rantai pasokan pupuk yang berkelanjutan serta kokoh demi ketahanan pangan di kawasan ASEAN khususnya. What is important for the industry is to have sharing of the best practices to make sure that our employees are working in a safe environment. Our contribution to the future decarbonization is done on the same level playing field. You may imagine that this is a multi-billion investments which would take place whenever we started to talk sustainability again. PT Pupuk Indonesia turut mendukung ketahanan pangan domestik. Selain memodernisasi industri pupuk nasional itu sendiri, juga mendukung pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Program revitalisasi yang sedang berjalan ditujukan agar memberi kontribusi yang signifikan pada perluasan industri hilir, efisiensi operasional, serta ketahanan pangan nasional untuk jangka panjang.